Alhamdulillah, terima kasih ya sudah hadir tepat jam 3:04 atau 3:20. Artinya menjadi komitmen Anda sudah memenuhi undangan sesuai jadwal. Langsung saja pertanyaan dari saya, kurang lebih ada 10-11. Sebutkan tugas daripada Panwaslu Kelurahan di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Tugas dari Panwaslu yang pertama itu pengawasan pelaksanaan pemilu. Yang pertama nanti pengawasan data pemilih TPS sampai nanti TPS HP hingga jadi DPT. Yang kedua pengawasan pelaksanaan pemilu sendiri nanti yang diantara lain pendistribusian logistik, dan yang kedua pelaksanaan pemilu sendiri yang nanti pemungutan suara, dan yang ketiga pengawasan surat suara, yang keempat nanti pengawasan kampanye. Lalu untuk pengawasan selanjutnya pengawasan orang-orang yang dianggap tidak bisa mengikuti pemilu, seperti nanti ada TNI, Polri, itu nanti bisa kita awasi. Mungkin bisa. Sorry. Masker. Iya. Kita terusnya Pak. Kita lanjutkan. Sorry. Terima kasih Pak Udi. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum tahun 2024. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang saya belum tahu Pak Bu, belum baca. Itu dasar hukumnya undang-undang nomor berapa tentang pemilihan umum? 2017 ya. Nomornya 24. Kemudian kalau ternyata pada saatnya nanti tanggal 6 jadi diundang untuk pelantikan, kan otomatis menjadi pengawas pemilu. Sebuah itu cara mengawasi Mas Daryat. Yang diawasi yang pertama peserta kampanye, itu nanti di antara caleg-caleg yang melakukan sosialisasi nanti kita awasi apakah terjadi dugaan pelanggaran atau tidak. Terus yang ketiga pelaksanaan pemilu sendiri ya di tingkat kelurahan, yaitu di PPS, baik dari pendistribusian sampai pelaksanaan di hari H nanti, dan simulasi itu penghitungan suara itu ya, penghitungan suara itu, dan pengawasan ya kampanye. Oke, pertanyaan berikutnya. Pada saat kapan Panjenengan akan melakukan pengawasan? Di saat setelah saya dilantik menjadi pengawas pemilu di Kelurahan Patian. Oh, gitu ya. Ya. Jadi setelah itu Panjenengan akan melakukan kegiatan Pengawasan. Oh iya. Siapa yang dimaksud penyelenggara pemilu? Penyelenggara pemilu itu semua yang melaksanakan pemiluan, dari yang dari kecamatan, PPK maupun PPS maupun Panwascam, juga PPL yang tingkat kelurahan. Kemudian yang sudah siapa peserta pemilu? Peserta pemilu itu semua warga Indonesia yang sudah 17 tahun maupun yang sudah berhak menjadi pemilih maupun yang mau menjadi calon legislatif. Itu ya. Kemudian kapan tahapan pemilu dimulai dan apa saja tahapannya? Tahapan pemilu sudah dimulai dari bulan ini Pak Agung. Dari di data pemilih sementara itu sudah mulai diolah. Tahapannya sudah mulai tahapan. Nanti sampai nanti ke DPS HP. DPS HP nanti mungkin ada 1 atau 2, lalu baru masuk ke DPT, nanti DPT, baru ke pencoblosan.
Ya. 14 Kapan Februari. pelaksanaan pemilu 2024? 14 Februari 2024. Terima kasih. Lanjut Pak Budi. Siap, ya. Untuk manggil Mas Baret, Mas Baret. Mas Baret, oke. Mas Baret. Misalnya ini sebagai panwascam ya, kan banyak tekanan dari luar, entah dari internal sendiri, bahkan juga ada kan dari Bawaslu Kota, dari Panwascam juga tekanan dari luar gitu, seperti tekanan dari partai-partai politik. Itu kira-kira bagaimana cara Anda mengelola stres karena tekanan itu? Untuk mengelola stres, saya kira saya sudah pernah mengalami menjadi PPL maupun GPS. Jadi enggak begitu kita ya sesuai aturan aja, sesuai aturan perundang-undangan nanti. Jadi tugas Panwas kelurahan itu kan kita hanya menerima dan melaporkan ke Panwascam dugaan pelanggaran tersebut. Nanti untuk penyelesaian sengketa, kan kita kan harus maksud saya itu karena memanage tekanannya itu bagaimana, atau mungkin mendengarkan musik atau healing atau saya bawa santai aja Pak, nggak begitu karena ya itu salah satu ini kata kalau tentang hak pilih, apa yang diketahui Mas Baret tentang apa itu hak pilih, pandangan Mas Baret? Kalau hak pilih itu semua warga negara Indonesia punya hak pilih Pak, yang terutama yang sudah 17 tahun maupun yang sudah menikah. Itu hak pilih tidak boleh tidak mempunyai hak pilih. Nanti di setiap TPS itu setiap warga yang sudah terdata di TPS tersebut mereka punya hak. Ini Mas Baret kan pasti punya pandangan tentang partai, tentang caleg yang disenangi, pasti ada ya. Saya senang dengan partai A, partai Kobis, partai Golkar, partai Jamu dan lain-lain. Kalau Mas Baret sendiri, jika partai itu ini berbicara mengenai misalnya sudah menjadi Panwascam, kalau partai itu yang senang dengan Mas Baret, ada caleg yang suka wah ini calonnya bagus ini, tapi terus mengajak Mas Baret untuk berkampanye dengan imbalan atau dengan uang lah nominal tertentu dengan barang yang ini, bagaimana cara mengelola keinginan untuk tidak berkampanye dan bagaimana sikap Mas Baret mengenai itu? Kalau saya sudah menjadi Panwas kelurahan, otomatis harus saya menolak, harus menolak. Baik nanti kita sampaikan pihak caleg bicara sama saya, sudah kita sampaikan apa adanya. Karena saya sudah menjadi Panwas, dan itu hak mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Nggak takut untuk ancaman, Nggak. Dan misalnya hadiahnya besar Enggak apa-apa. Enggak. Padahal di sini ini gajinya kan sih Mas sebenarnya. Enggak. Terus kalau ini Mas, misalnya kan tahu ada pelanggaran ya, tahu ada pelanggaran di suatu tempat, misalnya ada Pak Ustadz yang berceramah di masjid mengajak untuk memilih partai tertentu, itu kan sebuah pelanggaran dan Mas Baret di sana mendengarkan seperti itu. Terus bagaimana sikap Mas Baret juga? Itu kalau pas waktu saya datang di suatu tempat itu kita tidak tahu bahwa Ustadz itu mau menyampaikan suatu parpol caleg. Saya tidak bisa menghindar, harus ada di situ. Yang pertama saya lakukan, mungkin saya ambil kamera untuk mendokumentasikan sebagai bukti. Nanti saya buat laporan ke Panwascam ada dugaan pelanggaran yang dilakukan di masjid atau di musola ini pada hari ini jam sekian, didatangi oleh berapa jamaah atau berapa orang.
yang selaku pembicara siapa, nanti bisa dicarikan saksi-saksi dari situ. Tapi dilalai aja ya. Ya. Ini karena itu saatnya begitu terkenal dan baik itu kan, kita menolak dari Panwascam. Bagaimana sih Mas? Itu kan kalau utasnya baik jangan dibuat laporan seperti itu. Kita gimana? Itu kan yang penting untuk bagian level Panwas kelurahan itu kan hanya bisa melaporkan dan menyampaikan dugaan pelanggaran itu. Kita Panwas kelurahan tidak bisa mengeksekusi langsung. Nanti kan dari Panwasnya bisa naik ke atas ke Panwaskor. Saya rasa dari saya gitu. Iya, betul banget. Monggo pun saya yakin Pak Nata. Mas Sulur yang 2019 jadi PPS ya, Mas? Ya, PPS. Jadi kok sekarang pengen jadi Panwas itu motivasinya apa? Yang terutama untuk saya kemarin, jujur saya Pak, saya dari kelurahan memang disuruh ikut ke PPS, tapi untuk menghandle itu semua saya tidak mampu waktu sekarang untuk yang tahun ini, karena saya mending memilih ke PPL. Saya juga pernah menjadi anggota PPL di tahun 2014. Dan saya punya basic itu, pengetahuan sedikit-sedikit lah, walaupun atur undang-undangannya yang baru saya belum baca. Jadi saya dengan basic itu saya menjadi anggota PPL. Padahal nantinya sudah di ini waktunya kan juga lebih sibuk lagi Mas kalau di Panwas ini apa? Saya kira di PPS Pak, karena menjatuh tenis itu memang harus benar-benar fokus bener Pak. Benar-benar fokus. Sekarang ngasto di mana Mas? Kerja di mana? Saya ngasto di toko. Ya untuk waktu saya bisa mengatur. Untuk waktunya nanti walaupun untuk pengawasan, untuk hal-hal lainnya saya bisa. Seandainya waktu-waktu dibutuhkan apa tidak jadi kendala? Tidak, karena saya punya 2 shift. Maksudnya 2 shift. 2 shift bisa itu sekarang ya, yang bisa sekarang. Itu apa yang nanti nggak jadi masalah Mas? Tidak, alhamdulillah saya. Ya. Selain di toko apa Mas? Kesibukan lain? Kegiatan lainnya nggak ada Pak. Tapi kalau siang malam bisa ya, sewaktu-waktu Bisa. Ya tugas mendadak gitu ya. Kalau pas jaga toko terus ada tugas mendadak itu bagaimana? Gimana? Kalau pas jaga toko terus tiba-tiba ada tugas mendadak, padahal masih tugas di toko ya. Nanti kita bisa ambil waktu istirahat, kan ada waktu istirahat. Enggak, padahal yang dibutuhkan pas saat itu juga. Iya. Seperti ini juga saya kan ambil waktu istirahat. Saya bisa mengatur waktu istirahat saya sendiri nanti bisa tuh. Lanjut Pak. Di wilayah Taman itu ada berapa RW? Ada 10 RW Pak. 10 RW. Iya, 44 RT. Asli situ ya? Asli ya. Berarti kenal dengan lurahnya yang sekarang ya? Pak Gunawan, Sigit Gunawan. Jadi sementara itu. Iya. Pak Camatnya siapa Mas? Pak Camatnya udah ganti gitu. Udah ganti, Pak coba ya. Pak Camatnya belum tahu Pak. Belum tahu. Iya. Oke. Terima kasih. Mas Baret sudah hadir di sini, tentunya menunggu hasil dari keputusan kami. Mudah-mudahan yang terbaik untuk panjenengan dan nanti menunggu saja di sini. Terima kasih. Selamat siang. Bisa meninggalkan ruangan ini. Atau